Mau ibadah dulu, Pak. Terjadi lagi dan terjadi lagi dan terjadi lagi pembubaran ibadah gereja di Lampung yang cukup menyita perhatian masyarakat, bahkan polisi pun turun tangan. Bagi saya sendiri sebagai seorang muslim mencoba membayangkan bagaimana kalau ibadah hari Jumat, sholat Jumat. Mereka adalah kaum sempit pikir yang mempermalukan umat Islam. Tetapi semua Shalom saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, jumpa lagi dengan saya Pendeta Edison Senain dari kota Manado. Kembali saya menghadirkan peristiwa dan kejadian pelarangan ibadah umat Kristen di kota Bandar Lampung yang dilakukan oleh seorang ketua RT dan pasukannya, ya, seorang ketua RT dan pasukannya. Dan peristiwa ini, saudara-saudaraku, sudah beredar luas di sosial media dan sudah viral. Dan saya sangat bangga dan saya sangat sepaham dengan tokoh-tokoh muslim lain, saudara-saudaraku, di mana mereka tidak menyetujui perbuatan seorang ketua RT ini yang melakukan pelarangan secara paksa, ya, menghentikan secara paksa ibadah umat agama lain. Dia melakukan pelarangan atau penghentian secara paksa ibadah umat Kristen, yaitu Gereja Kristen Kemah Daud yang ada di kota Bandar Lampung. Dan begitu banyak tanggapan dari tokoh-tokoh muslim, saudara-saudaraku, yang tidak setuju akan perbuatan orang ini. Sabar. Ini Tuhan. Udah, Pak, mau ibadah, Pak. Mau ibadah dulu, Pak. Bagi saya sendiri sebagai seorang muslim mencoba membayangkan bagaimana kalau ibadah hari Jumat, sholat Jumat. Karena ibadah hari Minggu itu setara dengan ibadah hari Jumat, Jumatan. Bagaimana kalau waktu khutbah, khotibnya tiba-tiba dihentikan, atau waktu sholat Jumat sedang ruku atau sujud tiba-tiba sholat dihentikan secara paksa. Coba kita bayangkan. Terjadi lagi dan terjadi lagi dan terjadi lagi pembubaran ibadah gereja di Lampung yang cukup menyita perhatian masyarakat, bahkan polisi pun turun tangan. Menghargai bukan berarti meyakini. Apa penghargaan kita terhadap umat beragama yang lainnya dengan membiarkan mereka meyakini bahwa agama mereka ini terbaik menurut mereka? Maka saya mengajak kepada teman-teman, ketika akan melakukan satu tindakan, apalagi yang berkaitan antar umat beragama, untuk benar-benar dipikirkan terlebih dahulu, untuk bisa didudukan sama-sama, untuk mencari solusi yang terbaik. Kita ini adalah manusia yang diberikan akal dan pikiran serta hati. Maka siapapun bisa duduk sama-sama, kita membicarakan dengan baik-baik, sehingga masalah yang seperti ini tidak terjadi lagi. Karena hal yang demikian ini adalah sensitif. Jika tidak bisa dirembukan, maka ini akan terjadi lagi, terjadi lagi, terjadi lagi. Mereka adalah kaum sempit pikir yang mempermalukan umat Islam. Di dalam Islam tidak ada ajaran yang memerintahkan umat Islam melarang pendirian gereja atau rumah ibadah non-muslim lainnya. Sepertinya orang sudah mulai tidak dekat dengan Tuhan. Karena orang tidak dekat dengan Tuhan itu menjadi lemah imannya, Pak. Orang ciri-ciri orang lemah iman itu ketika ada saudaranya yang agama yang lain
mendirikan tempat ibadah yang tidak sesuai dengan keyakinannya menjadi khawatir kalau imannya terganggu. Saya cuma mau ngomongin orang-orang yang menolak pembangunan rumah ibadah agama lain pure karena mereka nggak suka hidup berdampingan dengan umat agama lain, bukan karena masalah hukum, bukan karena masalah perizinan dan segala macamnya. Saya mau bilang bahwa itu bukan dari ajaran Islam, dan mereka they should grow up gitu, kayak ayo dong jangan kekanak-kanakan, kayak kalian takut kalau misalnya ada rumah ibadah agama lain di lingkungan kalian takut pindah agama, berarti kalian nggak yakin dong sama agama kalian, ya kan? Itu yang pertama. Yang kedua, ajaran mana yang mereka ikutin? Saya tuh bingung sendiri, soalnya di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah ada utusan dari Nasrani yang datang ke Madinah dan mereka berdialog kepada Nabi. Terus mereka pas mau ibadah, mereka diizinkan untuk beribadah di dalam masjid. Jadi setoleran itu Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau misalnya ada orang-orang yang nggak suka hidup berdampingan dengan umat agama lain, saya bingung nabinya siapa? Nabinya siapa? Kita sudah saksikan bersama-sama, saudara-saudaraku, tanggapan demi tanggapan dari beberapa tokoh muslim yang sudah memberikan pernyataan, saudara-saudaraku. Dan ternyata banyak umat-umat Islam yang tidak setuju atas perbuatan ketua RT ini. Begitu berani membubarkan orang-orang Kristen yang sedang beribadah, karena jelas perbuatan ini sangat bertentangan dengan konstitusi negara, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Beragama dan beribadah itu dijamin oleh konstitusi kita, dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, pasal 29 ayat 2. Sekali lagi, dijamin oleh konstitusi. Ini harus ngerti. Dandim, Kapolres, Kapolda, Pangdam harus ngerti ini. Kejari, Kejati. Jangan sampai yang namanya konstitusi itu kalah oleh kesepakatan. Bapak Presiden sudah menegaskan kepada kita semua bahwa hal beribadah itu dijamin oleh konstitusi negara, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 29 ayat 2, dan itu sudah sangat jelas. Bahkan Bapak Presiden menyatakan bahwa konstitusi tidak boleh kalah dengan kesepakatan, tidak boleh dikalahkan dengan kesepakatan, ya. Dan itu sudah sangat jelas, saudara-saudaraku. Orang-orang yang melarang, ya, atau menghentikan agama lain sedang beribadah, atau melarang pembangunan tempat ibadah agama lain, itu sudah melanggar undang-undang dan melanggar konstitusi negara.